Infrastruktur. Infrastruktur itu harus betul-betul menjawab siapa, dapat apa, berapa besar, di mana. Jadi infrastruktur yang memberikan kesetaraan kesempatan. Ketika kita membangun bagi mereka yang berstatus pelaku ekonomi menengah dan besar, jangan lupa yang pelaku ekonomi menengah ke bawah harus dapat infrastrukturnya juga. Ketika kita bicara tentang pembangunan jalan misalnya, tadi memberikan ilustrasi, bukan hanya jalan yang berbayar, jalan yang gratis pun harus dapat perhatian. Coba bayangkan peternak ayam yang mereka menghasilkan produksi telur. Berapa banyak telur yang rusak di jalan karena jalannya rusak. Ini contoh bahwa kita tidak bisa hanya memperhatikan yang tengah ke atas, tapi juga yang tengah ke bawah. Jadi prinsip kesetaraan, prinsip keadilan itu yang harus kita gaungkan sama-sama. Lalu pertanyaan mengenai soal hukum, itu adalah prinsip, bukan soal pendapat. Itu prinsip bahwa dalam kita menegakkan hukum itu harus sama pada semua. Karena itu kalau Anda lihat simbolnya hukum itu Dewi Keadilan ya, itu matanya ditutup. Kenapa matanya ditutup? Supaya dia dalam istilahnya veil of ignorance, dalam tabir ketidaktahuan. Tabir ketidaktahuan itu dia tidak bisa membedakan ini teman, ini bukan teman, ini bawah, ini atas, semua sama. Dan kalau ada tindak pidana korupsi maka harus tanpa kompromi dituntaskan. Harus, itu wajib. Jadi kita sebagai sebuah bangsa, komitmen kita apalagi di era reformasi ini tegas. Jangan sampai kita memberikan toleransi sedikit. Dan kami berterima kasih dengan PKS, kita sudah berjalan bersama-sama selama ini. Jadi ini bukan perjalanan pertama, ini adalah meneruskan perjalanan yang sudah ada selama ini. Gitu ya. Baik. Saya menambahkan aja ya, apa yang tadi disampaikan bagi yang terakhir ya, kaitan dengan bagaimana pertemuan SBY dengan Prabowo ya. Kami di koalisi ini sudah firm bahwa kita insya Allah 3 partai ini solid. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan antara satu partai dengan yang lain, kita berikan juga keleluasaan dan kita saling berkomunikasi. Ya, kalaupun nanti ada hasil-hasilnya kita juga akan bahas bersama. Jadi apapun yang akan terjadi, insya Allah akan nanti terkomunikasikan. Yang kedua, ya kita firm insya Allah. Kemarin kita sudah bertemu 3 partai ini, pimpinan partai. Insya Allah kita siap untuk mensolidkan koalisi ini dalam kemenangan di masing-masing partai untuk 2024 maupun kemenangan Pak Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024. Saya kira itu. Taman, saya cuma ucapkan terima kasih saja sama tim keamanan ya, yang telah membantu mulai dari Polda sampai Polres ya. Terus yang kedua, kepada seluruh peserta yang dari jauh-jauh yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau pelayanan makanan dan minumnya kurang memuaskan ya, apalagi pada kakak-kakak media yang senior-senior sekali mukanya kelihatan ya. Pastinya saya juga ucapkan terima kasih. Yang belum sempat makan minum, silakan kita siapkan semua ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ya, teman-teman media. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, apa? Yang mana? Oh, ya. Begini. Pemilu itu 14 Februari. Jadi bagi kami ini adalah satu perjalanan, tentu harus kerja keras. Tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor 3, dulu juga begitu. Dan surveinya sering sekali sekarang ini. Jadi saya sampai kadang-kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya? Karena kok tiap minggu gitu ada. Tapi ya nggak apa-apa, itu haknya surveyor. Jadi saya melihat ini sebagai pemicu untuk kita kerja lebih keras, menjangkau semua, dan mengajak untuk
berkompetisi dalam rekam jejak, rekam gagasan, dan rekam karya. Ini ya. Sudah semua ya? Oke. Satu. Oke, ada satu lagi. Pak Anies, possible-nya nih untuk cawapres AHY atau Sandiaga Uno? Pak, izin, ya satu aja Pak. Tadi sembari meng-highlight beberapa nama-nama capres yang sudah muncul, misalnya Ganjar Pranowo yang sibuk saat ini keliling dengan lari pagi, terus Ganjar Prabowo kemarin ketemu Adi, ketemu SBY dan beberapa pejabat tinggi. Kalau Pak Anies belakangan juga tidak santai. Nah, menanggapi dua calon lawan Pak Anies ini, bagaimana tanggapannya dengan kejutan-kejutan yang mereka lakukan? Kami lebih sibuk menawarkan gagasan. Dari mulai bicara tentang pembangunan berkelanjutan, bagaimana subsidi kita telah diatur secara berkeadilan. Jangan sampai alokasi subsidi kita justru diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan subsidi, sementara mereka yang membutuhkan subsidi justru dilewatkan. Itu gagasan satu. Yang kedua, tadi bicara tentang ekonomi yang inklusif. Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan, bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol, tapi justru menyiapkan infrastruktur mikro untuk keluarga, infrastruktur jalan tak berbayar untuk pelaku usaha tengah ke bawah. Ekonomi yang inklusif. Jadi kami melihat Republik ini didirikan dengan gagasan. Kebangkitan nasional juga pakai gagasan. Indonesia ke depan kami menawarkan gagasan. Dan itu yang kita tawarkan kepada rakyat. Insya Allah dengan perjalanan waktu akan makin banyak lagi gagasan yang disampaikan dari pihak kami kepada masyarakat. Adapun soal nama, tunggu tanggal mainnya. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih teman-teman wartawan. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di lain acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.